wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai titrasi redoks iodometri dengan judul penentuan kadar vitamin C pada sampel vitamin dan CP. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizkina Nabila Rasbica dengan NIM akhir 071 dan rekan Saya Medaliani dengan NIM akhir 074. Saya Naura Zalfaniza dengan NIM 087. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Vitamin C bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan sebagai antioksidan yang menetralkan radikal bebas di dalam darah maupun cairan. Selain dia berfungsi sebagai antioksidan, vitamin C juga bisa berfungsi untuk mengurangi resiko adanya kanker payudara, kolon, rektum, dan paru-paru. Vitamin C adalah vitamin yang wetering tidak stabil dari semua vitamin dan mudah rusak. Eksposur oksigen, pemanasan yang terlalu lama dengan adanya oksigen, dan eksposur terhadap cahaya semuanya bisa merusak kandungan dari vitamin C. Titrasi merupakan sebuah teknik analisis kuantitatif dengan dia itu mencari konsentrasi atau kadar suatu zat dengan memanfaatkan larutan standar. Dengan menerapkan teknik titrasi, kita dapat secara akurat mengukur konsentrasi suatu zat yang diinginkan melalui proses penambahan larutan standar ke dalam larutan sampel hingga mencapai titik akhir titrasi. Teknik ini memerlukan reaksi kimia yang sempurna antara analit, nitrat, dan reagen, nitran. Nitran yang telah diketahui konsentrasinya akan bereaksi dengan titrat untuk menentukan konsentrasi si titrat. Titrasi bisa dilakukan dengan berbagai reagen dan indikator, tergantung pada sifat analit dan tujuan analisis yang ingin dicapainya. Contohnya pada titrasi redoks. Dalam titrasi redoks, perubahan keadaan oksidasi dan reduksi antara dua reaktan memungkinkan untuk menentukan konsentrasi analit dengan lebih tepat. Reaksi redoks merupakan reaksi yang terjadi antara reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, reduksi itu artinya merupakan proses penerimaan elektron pada suatu atom yang ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi itu merupakan proses pelepasan elektron pada suatu atom yang ditandai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Nah, titrasi redoks ini adalah titrasi yang melibatkan reaksi redoks antara titran dan analit. Reaksi yang menyebabkan terjadinya reduksi pada suatu zat lain itu disebut oksidator. Sedangkan reaksi yang menyebabkan terjadinya oksidasi pada suatu zat lain itu disebut reduktor. Untuk menentukan kadar vitamin C pada percobaan kami ini bisa dengan menggunakan titrasi redoks iodometri. Nah, metode ini paling banyak digunakan karena murah, sederhana, dan alatnya itu mudah didapatkan. Nah, indikator pada titrasi redoks iodometri ini digunakan amilem. Kemudian dibuat juga uji Blanco pada titrasi ini. Blanco merupakan larutan yang diperlakukan seperti analit, tetapi Blanco tidak mengandung analit. Biasanya itu aqueous. Tujuan dibuat Blanco ini untuk mengetahui besarnya serapan oleh zat yang bukan analit, sehingga nanti bisa dihitung kadar analitnya. Titrasi redoks adalah titrasi secara tidak langsung. Nah, digunakan Na2S2O3 itu sebagai larutan standar yang harus distandarisasi terlebih dahulu dengan KBr atau KiO3. Kemudian digunakan juga iodin, yaitu untuk mengoksidasi analit. Amilum digunakan sebagai indikator untuk menandai terbentuknya iodin yang bereaksi, dengan ditandai munculnya warna biru pekat. Kemudian titik akhir titrasi pada titrasi ini ditandai dengan hilangnya warna biru. Langkah pertama dalam menentukan kadar vitamin C dengan titrasi redoks iodometri adalah melakukan standarisasi larutan standar sekunder Na2S2O3 menggunakan larutan standar primer KBrO3. Reaksi yang terjadi saat standarisasi adalah sebelum dititrasi BrO3- ditambah 6H+ ditambah 5I- menghasilkan Br- ditambah 3I2 ditambah 3H2O. Setelah dititrasi, 2S2O32- ditambah I2 menghasilkan 2I- ditambah S4O62-. Setelah standarisasi selesai, larutan sampel vitamin C dititrasi dengan larutan Na2S2O3. Reaksi yang terjadi meliputi reaksi awal dalam pembentukan I2, yaitu BrO3- ditambah 6H+ ditambah 5I- menghasilkan Br- ditambah 3I2 ditambah 3H2O. Reaksi tengah, reaksi dengan asam askorbat, yaitu C6H8O6 ditambah I2 menghasilkan 2I- ditambah 2H+ ditambah C6H6O6. Reaksi akhir saat titrasi dengan Na2S2O3, yaitu 2S2O32- ditambah I2 menghasilkan 2I- ditambah S4O62-. Fungsi iodin I2 dalam titrasi redoks iodometri adalah sebagai zat pengoksidasi yang mengoksidasi zat pereduksi analit. Dalam hal ini, vitamin C iodin akan tereduksi menjadi ion iodida atau imin
Sementara vitamin C teroksidasi. Untuk meminimalisir kegagalan titrasi, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah semua alat dan bahan harus steril dan bersih sebelum digunakan. 2. Larutan iodin yang sensitif terhadap cahaya harus disimpan dalam wadah gelap. 3. Amilum harus dibuat segar saat dititrasi dan harus bening. 4. Pembuatan larutan harus sesuai dengan konsentrasi dan volume yang ditentukan. Jadi tujuan dari percobaan yang akan kami lakukan ini adalah yang pertama itu untuk mengetahui proses titrasi redoks iodometri secara kuantitatif. Dan yang kedua itu untuk menentukan konsentrasi dan kadar vitamin C pada sampel vitamin dan CP secara kuantitatif. Bahan-bahan yang digunakan, sampel vitamin C, merek CP dan vitamin, Aquades, amilum, padatan Na2S2O3 untuk larutan H2SO4, larutan KBRO3 100 ml, larutan Ki 20 ml, larutan iodin dalam CHCl3. Nah, alat yang digunakan pada percobaan ini itu ada kurek, elemen, alu dan mortar, vacuum glass, status dan klem, pipet tetes, pipet volume, pipet ukur, labu takar, dan gelas ukur. Pertama, pembuatan larutan standar. Terlebih dahulu ditimbang 6,2 gram padatan Na2S2O3 di neraca analitik. Kemudian, padatan dilarutkan dalam 250 ml Aquades. Selanjutnya, homogenkan larutan dalam labu takar. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan standar primer KBRO3, yaitu dengan cara menimbang padatan KBRO3 sebanyak 0,2782 gram di neraca analitik, kemudian dilarutkan pada labu takar 100 ml dengan Aquades. Kemudian langkah selanjutnya itu menstandarisasi natrium tiosulfat. Yang pertama itu mengambil 10 ml larutan KBRO3 dengan pipet volume dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer Mayer. Kemudian pada Erlenmeyer Mayer itu ditambahkan 3 ml larutan Ki dan 2 ml H2SO4 hingga warnanya itu kuning atau orange pekat. Kemudian Erlenmeyer Mayer tersebut dititrasi dengan natrium tiosulfat hingga warnanya itu kuning bening. Kemudian diberi dengan amilum 2 ml hingga warnanya itu biru pekat. Kemudian dititrasi kembali dengan natrium tiosulfat hingga warna biru tepat hilang atau jadi tidak berwarna. Standarisasi natrium tiosulfat ini dilakukan karena untuk mengetahui normalitasnya yang tepat dan akurat. Nah, untuk mengetahui molaritas KBRO3 bisa dihitung dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 ml dibagi volume KBRO3. Diketahui volume KBRO3 adalah 100 ml dan mr KBRO3 adalah 167 gram per mol. Kemudian angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus tadi dan diperoleh hasil molaritas KBRO3 adalah 0,01665 molar. Selanjutnya, untuk mencari normalitas dari KBR ini bisa menggunakan rumus normalitas sama dengan I atau valensi dari KBRO3 dikali molaritas dari KBRO3 yang sudah didapatkan tadi. Valensi dari KBRO3 yaitu 6, kemudian dikalikan dengan molaritas KBRO3 yaitu 0,0165 sehingga didapatkan hasil normalitas KBRO3 yaitu 0,0999. Kemudian untuk mencari normalitas dari natrium tiosulfat bisa dicari dengan rumus N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Nah, N1 ini adalah normalitas dari KBRO3 yaitu 0,0999 dan V1 ini adalah volume dari KBRO3 yaitu 10 ml. N2 adalah natrium tiosulfat yang dicari dan V2 adalah volume natrium tiosulfat rata-rata yang terpakai untuk titrasi yaitu 10,25 ml. Nah, angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga hasil normalitas natrium tiosulfatnya adalah 0,0974 normal. Selanjutnya itu kita menguji titrasi pada belangko. Diambil 10 ml Aquades dengan pipet volume dan diletakkan pada Erlenmeyer. Dalam Erlenmeyer yang sama kita menambahkan beberapa larutan tambahan seperti 2,5 larutan Ki 0,1 molar dan 1,25 ml H2SO4 0,1 molar dan 2,5 ml larutan iodin 0,1 molar. Ditunggu beberapa saat hingga larutan berwarna kuning atau orange pekat. Kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat hingga warnanya itu berubah menjadi kuning bening. Kemudian ditambah dengan indikator amilum sebanyak 2 ml hingga warnanya itu menjadi biru. Setelah itu dititrasi kembali dengan natrium tiosulfat hingga warna biru tepat hilang atau sudah tidak berwarna. Selanjutnya yaitu kita membuat larutan sampel vitamin C. Nah, langkah yang pertama dilakukan itu kita menghaluskan terlebih dahulu tablet vitamin C dengan merek Vitamin dan CP.
Kemudian dua tablet tersebut ditimbang di neraca analitik masing-masing 0,200 gram. Nah, jika sudah ditimbang, padatan ini dilarutkan dalam aquades pada labu takar 50 ml. Nah, untuk menitrasi sampel ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu diambil 10 ml larutan sampel vitamin C dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian larutan sampel dituangkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya yaitu ditambahkan 2,5 ml larutan Ki dengan konsentrasi 0,1 molar dan ditambahkan lagi 1,25 ml H2SO4 dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian ditambah lagi 2,5 ml larutan iodin dengan konsentrasi 0,1 molar. Lalu ditunggu beberapa saat hingga larutan berwarna kuning pekat. Nah, jika larutan sudah berwarna kuning pekat saat ditambah iodin, kemudian bisa dilanjutkan titrasi dengan Na2S2O3 sampai larutan menjadi kuning bening. Nah, jika larutan sudah berwarna kuning-bening, bisa ditambahkan indikator amilem sampai warna larutan berubah menjadi biru. Nah, jika larutan sudah berwarna biru, kemudian dititrasi kembali dengan Na2S2O3 sampai warna biru tepat hilang. Nah, jangan lupa dicatat volume pada buletnya ya untuk melakukan perhitungan. Nah, titrasi ini bisa dilakukan pengulangan 2 kali atau 3 kali yang biasa kita sebut dengan diplo dan triplo. Nah, langkah untuk menitrasi sampel tersebut dilakukan pada sampel vitamin dan CP. Nah, selanjutnya yaitu menghitung data pengamatan dari titrasi blanko dan titrasi sampel untuk mencari kadar vitamin C. Yang pertama yaitu kita mencari mol ekuivalen blanko dengan rumus normalitas natrium tiosulfat dikali volume rata-rata hasil titrasi dari blanko. Nah, diketahui normalitas natrium tiosulfat ini adalah 0,0974 dan volume rata-rata dari hasil titrasi blanko adalah 10 ml. Kemudian angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan hasil mol ekuivalen blanko yaitu 0,9740 mol ekuivalen. Nah, selanjutnya yaitu mencari mol ekuivalen dari sampel dengan rumus yang sama yaitu normalitas natrium tiosulfat dikali volume rata-rata dari hasil titrasi sampel. Nah, diketahui normalitas natrium tiosulfat yaitu sama seperti tadi yaitu 0,0974, kemudian volume dari rata-rata hasil titrasi sampel itu 9,35 ml dan angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga dihasilkan mol ekuivalen sampel yaitu 0,9106 mol ekuivalen. Sehingga selanjutnya bisa kita cari kadar vitamin C dengan langkah yang pertama yaitu mencari mol sisa terlebih dahulu dengan rumus mol sisa sama dengan mol ekuivalen blanko dikurangi mol ekuivalen dari sampel. Nah, mol ekuivalen blanko adalah 0,9740 dikurangi dengan mol ekuivalen sampel yaitu 0,9106 sehingga didapatkan mol sisa yaitu 0,0634. Selanjutnya bisa kita cari sisa vitamin C yaitu dengan rumus massa vitamin C sama dengan mol sisa yang sudah diperoleh tadi dikalikan dengan MR vitamin C atau MR asam ascorbate. Nah, diketahui mol sisa ini tadi adalah 0,0634 dan MR vitamin C-nya adalah 176 gram per mol. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan 11,1584 kemudian dikali FP dari vitamin C yaitu 50 dibagi 10 sehingga 11,1584 dikali 5 sama dengan 55,79 mg. Sehingga diperoleh massa vitamin C 55,79 mg dan dijadikan gram menjadi 0,05579 gram. Bisa kita cari kadar vitamin C-nya dengan rumus massa hasil titrasi dibagi massa sampel yang ditimbang kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, massa hasil titrasinya tadi adalah 0,05579 gram kemudian dibagi dengan massa sampel yang ditimbang yaitu 0,2004 gram dan dikalikan 100%, hasilnya itu 27,84%. Dan itulah kadar vitamin C dari sampel yang diperoleh. Selanjutnya, kita mencari mol ekuivalen pada vitamin C, yaitu dengan cara volume titrasi rata-rata dikali dengan normalitas. Di sini volume rata-ratanya itu 8, jadi 8 dikali dengan 0,0974 didapatkan hasil 0,7792 milimol. Kemudian selanjutnya kita mencari mol sisa dengan cara mol blanko dikurang dengan mol sampel. Di sini mol blanko tadi itu 0,9740 dikurang dengan 0,7792. Hasilnya itu 0,1948 milimol. Dari angka tersebut kita bisa mencari massa dari vitamin C-nya dengan cara mol sisa tersebut dikali dengan massa relatif molekul dikali dengan faktor pengenceran, didapatkan hasil 0,1715 gram. Kemudian kita juga bisa menghitung kadar persen dari si titrasimin tersebut dengan cara massa hasil titrasi dibagi dengan massa sampel yang ditimbang dikali dengan 100%, jadinya 85,58%. Peran utama Ki adalah sebagai sumber ion iodida yang kelak akan dioksidasi menjadi iod oleh agen pengoksidasi seperti KBRO3 pada titrasi utama.
Sementara itu, H2SO4 berfungsi sebagai penyedia ion H+, yang menciptakan kondisi asam yang dibutuhkan agar reaksi redoks antara bromat dan bromida, serta reaksi oksidasi I oleh Br2 dapat terjadi. Namun, dalam titrasi Blanco, KBRO3 tidak ada, sehingga ion seharusnya tidak terbentuk asalkan larutan dan peralatan benar-benar bersih, serta tidak mengandung oksigen terlarut. Nah, amilum berfungsi sebagai indikator. Amilum ditambahkan saat mendekati titik ekuivalen ketika jumlah iodin yang tersisa sangat sedikit dan mulai berwarna kuning pucat. Indikator amilum dapat membentuk kompleks biru yang sangat sensitif dan tajam sebagai tanda akhir titrasi. Menurut web verywellhealth.com, kadar vitamin C sebesar 200% hingga 90% RDA dalam suatu produk umumnya aman dan efektif untuk mendukung kesehatan tubuh. Namun, penting untuk memperhatikan total asupan harian vitamin C dari semua sumber untuk menghindari konsumsi yang berlebihan. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan, disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum mengonsumsi suplemen vitamin C. Jadi, hasil kadar vitamin C pada percobaan kami aman digunakan, yaitu pada sampel CP sebesar 27% dan sampel vitamin sekitar 80%. Kesimpulan dari percobaan ini, kita dapat memahami cara kerja titrasi redoks iodometri dan mengukur konsentrasi vitamin C, asam ascorbat, dalam tablet vitamin C secara kuantitatif. Melalui titrasi redoks, kita dapat memperoleh data yang akurat mengenai kadar vitamin C yang penting untuk menilai kualitas produk. Hasil dari penelitian ini akan memberikan wawasan tentang kandungan nutrisi dalam tablet vitamin C dan mendukung penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas produk. Itulah penjelasan tentang reaksi redoks iodometri dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pembuatan yang sudah kami lakukan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.